Shalom. Saya bersyukur bahwa bukan hanya pagi kita jumpa Tuhan, tapi sore ini kita kembali lagi jumpa Tuhan. Ibu bapak sekalian, saya suka tadi dengan pujian. Terima kasih buat song leader dan tim praise and worship yang luar biasa. Saya tangkap satu kata dari pujian tadi, engkau alasan kami hidup. Dan itulah seputar yang saya mau bicara, bahwa Tuhan adalah alasan untuk kita hidup. Sebab kalau bukan Tuhan yang menjadi alasan, maka segala sesuatu akan berubah. Karena itu izinkan saya menyampaikan tema sore ini adalah ketika situasi di sekelilingmu berubah, hatimu tak boleh berubah. Ketika situasi berubah di sekelilingmu, hatimu tak boleh ikut berubah. Itulah tema kita. Sekali lagi, ketika situasi di sekelilingmu berubah, hatimu tak boleh ikut berubah. Saudara, itulah tema kita yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Hari ini saya dengar Jakarta, Bandung, Bogor atau Jawa pada umumnya dan Bali sedang dilanda COVID. Tadi saya lihat teman pendeta saya menulis ada begitu banyak pendeta yang terkena dan ada begitu banyak jemaat, dan saya hanya bilang sama mereka, Tuhan Yesus tolong ya, supaya semua bisa dikendalikan oleh Tuhan. Tidak ada alasan apapun. Hari-hari ini ada begitu banyak orang lemah untuk melayani karena berpikir bahwa COVID telah membuat mereka tak berdaya untuk bisa melayani dengan bebas, memuji Tuhan dengan bebas. Keadaan ini yang saya sebut sebagai situasi di sekeliling kita selalu berubah dan terus berubah, tapi hatimu dan hatiku tak boleh berubah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca ayat pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang atau pasal 2. Namun menyingkat waktu, saya ini membaca hanya beberapa ayat penting yang saya anggap berhubungan langsung dengan tema khotbah saya hari ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Sebelum saya baca lanjut, saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, zaman dahulu itu standar orang kaya itu, kalau sekarang mungkin orang punya apa, Alphard, orang punya Rolls Royce, orang punya mobil-mobil mewah atau gedung-gedung mewah. Tapi pada zaman dahulu standar orang kaya adalah orang punya binatang-binatang seperti unta dan juga para budak. Itu adalah orang-orang kaya pada zaman itu. Nah, saya lanjut pada ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ini belum terjadi COVID, makanya pesta masih jalan. Ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta itu berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, dan Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anak sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi saudara di rumah Tuhan tidak berarti bahwa Anda tidak digoda. Selalu datang ke hadirat Tuhan, ada godaan, ada tantangannya. Saudara, bukan hanya saudara yang datang menghadap Tuhan, setan pun ikut. Karena itu saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan jaga kita semua. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apa kau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Ayat yang ke-9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi saudara makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ingat, mata iblis bukan hanya mata Tuhan yang tertuju, mata setan tidak suka dengan saudara. Bagaimana dia menghancurkan saudara dan menjatuhkan saudara. Ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu
dan jamalah segala yang dipunyainya. Perhatikan kata ini, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari kehidupan, dari hadapan Tuhan. Tadi kembali pada tema saya, ketika situasi di sekeliling berubah, hatimu tak boleh berubah. Kenapa? Kondisi Ayub tadi pada pasal 1, dia kaya, dia punya anak lengkap, dia punya situasi bahagia, dia punya kehidupan yang luar biasa secara manusia. Tiba-tiba berubah dari kaya, kalau boleh saya bilang, jadi miskin, melarat. Dari punya harta yaitu anak-anaknya, sekarang kehilangan semua. Apa artinya? Situasi bisa berubah. Dengar, situasi bisa berubah. Dulu Indonesia aman, kita bisa kemana-mana, bebas makan minum, bebas jalan, bebas traveling kemana-mana, bebas jalan kemana-mana. Sekarang tidak bisa. Situasinya berubah. Persoalannya banyak kali orang ketika situasinya berubah, hatinya berubah. Saya kasih contoh. Kalau saudara punya uang, ya tidak semua ya. Kalau saudara punya uang biasanya sedikit lebih tenang. Tapi ketika uang mulai habis, biasanya kita dipengaruhi oleh situasi itu. Yang berikut, situasi tidak boleh mengubah hidup Anda, apalagi hatimu. Sebab kalau hatimu dipengaruhi oleh situasi, situasi tidak pernah tetap. Hari ini aman, besok tidak aman. Hari ini Anda kaya, maaf, besok kita bisa miskin. Hari ini kita bisa luar biasa, besok kita bisa biasa-biasa. Nah, kalau orang tidak siap hati, siap untuk menghadapi situasi model begini, hatimu akan berubah. Dan ini paling bahaya. Kalau hatimu diberubah oleh situasi, ini bahaya. Contoh tadi saya bilang, kalau uang bisa mengubah hatimu, saya takut ketika Anda susah, Anda tinggalkan Tuhan. Karena hatimu dipengaruhi oleh apa? Situasi. Situasi harus berubah dan akan berubah dan akan tetap berubah selama kita hidup di dunia ini. Tetapi hati itu yang sebenarnya tidak boleh berubah. Ada amin. Kita yang memilih untuk tetap kuat, sukacita, menang, atau kita kalah. Tidak bergantung dari keadaan. Kembali pada cerita Yosa, Goliat, dan Daud. Situasinya berubah. Daud yang biasa tenang-tenang kasih makan domba, kambing domba, kasih pelihara domba, aman-aman, tiba-tiba datang Goliat. Situasi berubah. Orang Israel ketakutan, tapi karena Daud punya sikap hati yang tetap, yaitu dia tetap percaya Tuhan, situasi itu tidak mempengaruhinya. Orang Israel dipengaruhi, tapi hati Daud tidak pernah dipengaruhi. Covid boleh ada, dan kita setuju bahwa ada, tapi Covid tidak boleh mempengaruhi hatimu. Hidup memang sukar, tapi sukar itu tidak boleh mengubah hatimu. Anda harus punya hati yang stabil di hadapan Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Apa yang saya maksudkan dengan situasi boleh berubah di sekeliling, tapi hatimu harus tetap. Sudah dengar baik-baik. Keadaan hidup tidak selalu stabil. Ada waktu senang, ada waktu susah. Ada waktu kita berada di puncak kejayaan seperti Ayub. Ada waktu kita berada di lembah. Ada waktu orang menyanjung kita. Ada waktu orang gosip dan menghancurkan kita. Nah, kalau saudara punya sikap hati yang bisa berubah oleh suasana, tadi saya bilang, ketika orang sanjung kita, kita bahagia, kita mau melayani Tuhan, kita semangat ikut Tuhan. Tapi ketika kita tidak dipedulikan, ketika kita ditinggalkan, ketika kita dikecewakan, kalau Anda tidak punya hati yang disiapkan dengan baik, dengar, Anda akan pergi dari rumah Tuhan. Karena tadi kita berpikir bahwa keadaan akan selalu baik. No, bohong. Kalau keadaan selalu baik di dunia ini, maka surga tidak usah lagi dibuat. Tapi selama ada di dunia, kita akan berhadapan dengan yang namanya tangisan, penderitaan, apalagi kekecewaan. Tapi sekali lagi, hatimu harus kau pilih. Saya tetap untuk memilih hati saya tidak boleh berubah. Ada amin? Ada amin? Apa yang saya maksud dengan situasi boleh berubah, tapi hatimu harus tetap. Yang pertama, tetap hidup sesuai standarnya Tuhan, sekalipun situasi berubah. Tadi Ayub dari kaya ke miskin. Ada banyak orang tinggalkan Tuhan hanya karena dulu dia diberkati, sekarang dia susah.
Hanya karena dulu kelihatan dia bahagia, sekarang dia menangis. Lalu dia pikir Tuhan itu tidak adil dan dia pergi tinggalkan Tuhan. Tapi bagi Ayub, ketika dia turun dari puncak kejayaannya, kaya luar biasa, dihormati luar biasa. Kalau saudara baca, teman-teman saja meninggalkan dia. Dia turun luar biasa pada kondisi nol, pada kondisi lembah. Tapi Alkitab berkata dia memilih pertama, dia tetap memilih untuk tetap hidup sesuai standarnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda yang muda-muda dengar baik-baik. Anda mau putus pacar kah, mau kasih putus kah, kasih menangis kah, standar hidupmu satu, standarnya Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Coba saudara lihat ayat yang ke-1, saudara lihat. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama apa? Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Lalu saudara-saudara yang sedang bergumul untuk cari pasangan hidup, tak usah pakai standar terlalu tinggi, pakai ini standar saja. Saya pikir saudara luar biasa sekali. Amin. Saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Ini standarnya. Bagi Ayub, saya mau miskin atau saya mau kaya, standarnya tetap sama. Saleh, jujur, takut Tuhan. Ada amin. Ada amin. Saudara, apapun yang terjadi, lingkungan boleh berubah, kita boleh susah, tapi standar hidup kita tetap sama. Kita mau takut Tuhan, kita mau hormat Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Ada amin. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat panas, betul ya? Artinya penderitaan yang luar biasa. Standar mereka masih sama. Kami mau hidup bagi Tuhan. Saya pesan kepada kita semua orang-orang muda di tempat ini, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kelak, kalaupun ada hidup yang lebih susah dari zaman itu, yaitu COVID, saya berharap hidupmu masih punya standar. Saya mengasihi Tuhan dengan cara saya hidup saleh, saya hidup jujur, dan saya hidup takut akan Allah. Itu standar kita. Itu standar kita. Mau apapun yang terjadi, ini standarnya. Makanya waktu kalau saudara baca ayat selanjutnya, ini kita sampai pada ayat itu. Istrinya Ayub marah, buat apa engkau setia? Tapi bagi dia, saleh, jujur, takut akan Tuhan telah melekat kuat. Sampai-sampai kalau boleh saya gambarkan, sampai-sampai kegoncangan ekonomi yang harusnya menggoncangkan iman, pengharapan daripada Ayub tidak pernah tergoyahkan. Kenapa? Karena Ayub punya sikap hati yang tetap. Ada mau sudah dapat kerja atau belum, mau sudah punya masa depan atau belum, bawa standar ini sampai kau mati. Saya baca ada seorang yang saya kenal cukup berhasil di kota ini, seorang dosen sekaligus seorang yang saya kenal cukup sukses karena dia sering mendukung pelayanan kami. Dia tulis begini, warisan orang tua yang sesungguhnya adalah mewariskan anak-anak bukan hanya harta, tapi yang paling penting wariskan sikap ini, takut akan Tuhan. Saya percaya kalau anakmu takut akan Tuhan, kalau saudara baca kan, Ayub tidak pernah susah selamanya. Dia sempat turun, situasinya berubah, tapi oleh Tuhan pasal 42 Tuhan pulihkan dia. Kenapa? Standarnya tetap takut akan Tuhan. Anda boleh susah hari ini, Anda boleh menangis hari ini, percayalah Allah bukan Allah yang tega membiarkan Anda pada situasi yang sama. Satu waktu dia pasti mengubahnya, tapi standarmu satu, takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara, itulah poin pertama kita. Yang kedua, apa yang saya maksudkan, situasi di sekeliling kita boleh berubah, tapi sikap hatimu harus tetap sama. Yang kedua, tetap tulus dan murni di hadapan Tuhan. Tetap tulus dan murni di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari saya bawa kita pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-20 dari pasal 1. Saudara lihat ini baik, bagus sekali. Ini bicara tentang ketulusan. Bagi Ayub sekali lagi, kalau dia tidak tulus dengan Tuhan, pasti dia sudah marah dengan Tuhan. Kalau dia tidak tulus dengan Tuhan dan lurus dengan Tuhan, mungkin saya gunakan kata ini, kalau dia tidak tulus dan lurus dengan Tuhan, dia sudah tinggalkan Tuhan, dia sudah marah, dia sudah kecewa dengan Tuhan. Tapi dia, sekalipun dia turun dari kejayaan, dari kaya kepada miskin, itu tidak mengubah hatinya. Bahkan semakin jelas dia orang yang tulus dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu memoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah.
Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kenapa dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut? Karena dia tulus. Orang yang tulus, dia mau dapat apa tidak dapat, dia tetap memuji Tuhan. Dia mau diberkati tidak diberkati, dia tetap memuji Tuhan. Dia mau diangkat atau tidak diangkat, mau dihina atau dimuliakan, bagi dia tetap dia tulus dengan Tuhan. Dia lurus dengan Tuhan. Kalau kita baca sekali lagi kalau kita baca, kenapa dia bisa berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Biasanya manusia suka berkata Tuhan yang beri, terpujilah Tuhan, betul ya? Ketika kita diberkati, ketika limpahan kekayaan, harta, jabatan, pangkat, kedudukan, nama besar datang ke kita, kita selalu bikin acara yang namanya acara syukuran untuk kita berkata terpujilah Tuhan. Tapi ketika kita gagal, sering saya bilang, belum pernah ada orang undang saya sebagai gembala. Saya sudah melayani bertahun-tahun, belum pernah ada keluarga jemaat saya berkata, Bapak, kemarin kami gagal kios terbakar, Bapak datang kami bikin ucapan syukur, kami bunuh empat. Tidak ada. Rata-rata biasanya syukur itu berhubungan dengan sukses dan keberhasilan, betul ya? Tapi bagi Ayub, hatinya tulus. Sampai siapa dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Orang yang tetap menyembah Tuhan, sikap hatinya tetap menyembah Tuhan, adalah orang yang hatinya melekat sama Tuhan dan bukan dengan apa yang dia miliki. Dengar baik-baik. Orang yang tulus biasanya hatinya melekat sama Tuhan, bukan dengan apa yang dia punya. Itu sebabnya mengapa dia bisa tulus, karena hatinya bukan melekat pada apa yang dia punya, tapi yang dia punya adalah Tuhan Allah. Apapun bisa diambil, tapi Tuhan Allah tidak bisa diambil dari saudara. Itu bedanya. Orang yang tulus itu dia tahu ada Tuhan di hatinya. Dia bisa kehilangan apapun yang dia miliki, tetapi bagi dia jangan pernah terlepas yang namanya Tuhan Allah. Beda sekarang. Orang rela jual Tuhan Yesus, lepas Tuhan Yesus hanya karena keadaan di sekeliling. Ayo beda. Sekelilingnya boleh tidak ada, tapi Tuhan yang masih ada di hatinya. Saya mau gereja Nazaret, siapapun yang dengar khotbah saya, apapun bisa menimpa Anda. Saya dengar ada saudara saya taruh uang 10 juta di sini, lalu jatuh di pasar Oiba. 10 juta. Sekali lagi 10 juta. Kalau saudara yang 10 juta, jangan sampai saudara jalan omong-omong sendiri. 10 juta jatuh. Tapi saya lihat wajahnya tenang-tenang, saya dalam hati Tuhan Yesus. Jangankan 10 juta, 200 saja hilang, lu mati banyak orang dalam rumah. Sampai ambil mereka penuhi, tapi mengaku sudah. Kalau tidak saya doa, utus kayu batu, lu mati di jalan nanti. 200.000, 10 juta. Tapi saya pikir-pikir, wih luar biasa ya. Ada orang keluar 10 juta. Ada yang berkata begini, saya cerita-cerita dengan satu orang, dia bilang, Bapak, kalau dulu sebelum COVID saya perbaiki mobil sampai di Timor Leste, uang saya ratusan juta, tapi ketika Timor Leste meledak, uang saya di tangan orang itu ratusan juta, tapi ketika mereka kembali, saya bilang sama mereka, sudah lunas, karena kita sama-sama mengalami. Saya pikir inilah orang yang tipenya orang yang tulus, apapun diambil tapi tidak mengambil hatinya. Ada amin. Saudara, setiap kita butuh harta, kita butuh uang, kita butuh apapun yang ada di dunia, tapi jangan sampai hatimu dipengaruhi oleh situasi. Amin. Saya ingat Kakak Bayi dan Kakak Lani buka usaha kafe dan mereka korban ya, angin hantam korban. Tapi saya percaya itu seizin Tuhan. Pertama memang semua mengalami, tapi yang kedua Tuhan sedang mengajar bahwa apapun bisa lenyap, tapi hatimu sama Tuhan jangan lenyap. Ada amin. Hatimu sama Tuhan jangan lenyap. Pacarmu boleh diambil, orang yang kau cintai boleh diambil, tapi hatimu sama Tuhan jangan diambil. Sekali lagi, Ayub itu tulus. Itu sebabnya pada ayat yang
21 dia kata bukan hanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, orang yang tulus itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang dia terima dan mana yang menjadi miliknya dan mana yang hanya merupakan titipan. Halo, Anda hanya bisa tulus kalau Anda sadar bahwa Tuhan bukan hanya segala sumber berkat, tetapi Tuhan itu pemberi. Artinya gini, semua yang kita dapat ini titipan. Halo, semua yang kita dapat apa? Titipan. Gigi yang Anda punya titipan, dan itu punya waktu. Halo, sekarang usianya melebar-lebar, gigi lengkap. Umur 60 gigi mulai buka sepotong saja, karena gigi sudah lepas. Tuhan bilang sudah, besok titip, tapi sekarang masih lepas separuh. Makanya ada yang pakai gigi palsu, gigi emas. Kapan hari saya beli gigi palsu? Saya pesan dari online, saya mau taruh, saya mau gigi, dia terlalu putih. Saya bisa bilang, Bapak yang pakai, orang ngeri. Yang kedua, saudara, saya pasang longgar, jadi itu gigi. Kok saya di iklan bang, memang iklan penipu, putar balik semua. Jadi kalau di iklan itu enak, dia taruh saja di gigi. Woi saudara, senyum artis kalah. Saya taruh, dia jatuh sendiri. Saya pikir, Tuhan, apa harus lem? Saya pada bilang lem dulu, Bapak. Lem mau pakai kastol, mau pakai lem kertas, saya tidak tahu. Tapi maksud saya begini, kembali pada firman Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi begini, orang yang tulus itu harus tahu bahwa semua ini titipan. Saya selalu bilang, kita belajar dari tukang parkir. Tukang parkir itu kendaraan apapun tidak dia ada di dia, semua ada. Ya, semua ada. Bahkan kadang-kadang dia seperti bos. Gubernur pun dia perintah, kiri, kasih gubernur kiri, kanan, stop. Ketika saya bicara begini, ini saya ingat dulu ada orang Amerika, orang Kupang ini, Kakak Novelin. Biasanya kalau saya tidak tahu di Sulawesi, tapi Indonesia di Kupang ini stop itu orang Kupang bilang ho. Jadi dasar orang Amerika, waktu dia mundur dia bilang kepada anak rote, kamu lihat di belakang ya, saya mau atret. Jadi itu anak rote bilang, apa ini tak mundur sudah. Jadi dia mundur. Ini anak rote bilang, mundur, terus. Dia mundur. Tiba-tiba dia bilang, ho. Orang Amerika tidak mengerti ho. Orang Amerika hanya mengerti stop. Dia lari naik batu, mobil itu. Dia bilang, buta huruf, kenapa kamu tidak kasih tahu stop? Dia bilang, tadi saya sudah ngomong ho. Hei, hope itu bagi orang Amerika, hope itu harapan. Jadi masih ada harapan. Ternyata hope itu stop. Selalu inilah manusia, selalu miss ya. Bagi orang Amerika, hope itu pengharapan, masih ada harapan. Tapi bagi kita ini stop, sudah waktunya kembali pada firman Allah. Kalau saudara sadar bahwa ini titipan, saudara tidak akan marah. Amin. Berulang-ulang anak-anak muda, saya sudah bilang, kalau putus bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukan saudara menangis. Amin. Bilang sama dia, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kau. Pergilah sekarang. Jangan pernah kembali di hatimu, karena hatimu telah tertutup untuk engkau selama-lamanya. Begini bilang amin. Pada pulang menangis, aduh Tuhan, saya tidak bisa kehilangan dia. Oh, haleluya. Saudaraku, yakin bahwa semua adalah titipan. Otak ini titipan, kecantikan ini titipan yang tidak pernah langgeng. Betul? Cantik ini paling umur 18 sampai berapa cantik ini? Ya 50-an lah, 60-an. Lu mau tarik pakai setrika langsung juga tidak akan cantik lagi. Hilang, titipan. Ada amin? Semua ini titipan, rambut pun titipan. Makanya saudara lihat, ada bapak-bapak yang sudah mulai, bukan hanya musim gugur pohon, rambutnya mulai gugur karena titipan. Amin. Hidup ini titipan, umur titipan, susah. Kekuatan titipan, kesehatan titipan. Tapi orang yang sadar bahwa ini adalah titipan, dia akan hatinya tulus. Ada amin. Titipan saja. Kalau Tuhan bilang pulang,
ayo pulang. Kalau SK wali kota bisa kita pergi wali kota, Bapak jangan kasih pindah ke Saburai Jua, biar pindah dekat-dekat sini saja. Rumah di mana? Oh Iba, pindah di mana dekat-dekat sini? Yang kalau bisa kali Iba, tidak bisa. Kalau wali kota bilang Rai Jua masih bisa diubah, tapi kalau Tuhan bilang pulang, pulang Bapak. Kalau Tuhan bilang pulang, pulang. Siapa yang siap pulang malam hari? Siapa yang percaya bahwa surga ada? Siapa yang percaya surga ada? Siapa yang percaya di surga bahagia? Kenapa tidak mau pulang ke surga sekarang? Baik, kita lanjut supaya sudah malam kita akan perjamuan. Yang keberapa sekarang? Ketiga, sikap yang sama ketika situasi berubah adalah yang ketiga, adalah tetap bertekun dan setia kepada Tuhan di tengah ujian dan tantangan. Saudara-saudara, orang yang bertahan dalam tantangan itu atau orang bertekun itu dalam bahasa Yunani disebut hupomone. Dong agak mirip-mirip dengan orang Sabu, amamone. Hanya ini hupomone. Hupomone itu artinya bertahan, setia di dalam tekanan. Hupomone. Nah, tapi ini kan bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani. Tapi maksudnya gini, tetap bertekun dan setia kepada Tuhan di tengah apa? Ujian dan tantangan. Ayub itu punya ujian berat, saudara. Terlalu berat. Saya nonton satu video. Ada satu ibu, saya dengan istri saya nonton satu video. Kemungkinan di Papua. Jadi anaknya itu ke bandara kalau tidak salah kan. Anaknya 2 orang, masih kecil. Ada mobil mungkin atau kendaraan rem kaget di depan, jadi tidak tahu bagaimana, tabrak. Anaknya dua-dua mati. Mamanya itu menangis, pingsan. Bangun lihat 2 orang, pingsan lagi. Bangun lihat 2 orang mati, pingsan lagi. Saya bisa bayangkan, Ayub itu 7 anak mati. Kita jangankan 7 anak mati, anak baru sakit saja kita sudah step. Anak baru sakit parah saja kita sudah nangis, Tuhan tolong. Ini 7 anak mati, tapi tetap dia bertekun dan dia setia kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Saya berharap, saya belum mau mati saudara. Saya belum mau mati, tapi saya berharap kelak kalau satu waktu saya mati, sedih-sedihnya istri saya dan anak-anak saya berharap khotbah ini akan mengingatkan mereka satu kali kelak bahwa yang penting adalah setia dengan Tuhan. Sebab orang yang kita cintai bisa diambil dari kita kapanpun, tapi orang yang mencintai Tuhan tidak akan merasa kehilangan orang yang dicintainya. Dengar baik-baik, orang yang mencintai Tuhan tidak akan terasa kehilangan selama-lamanya atas orang-orang yang kita cintai kalau Anda mencintai Tuhan. Ada amin? Nanti kalau saya mati, lempar saja di laut. Tahu setelah lu baca macam-macam, coba laut bisa kita lempar saja saya. Serius saya bicara. Karena sekarang ini kubur macam-macam mahal yang ditambah. Petisi mahal. Belum di Kupang ini orang berduka tambah berduka, apalagi kalau dia orang alor, faham duka berduka lagi. Ya orang alor itu ada faham duka, sudah keluarga duka berduka, didukakan oleh orang-orang yang datang meeting karena dia kan susah, sudah miskin, dia kasih makan roti dan minum kopi malam, dia sudah tidur mati. Istrinya bukan hanya menangis dia sebenarnya. Kenapa ada orang menangis? Bapak kenapa mati? Bukan karena dia menangis bapaknya mati. Masalah dia pikir, aduh, lu mati ini malam ini, siapa kasih kopi dong di depan sana. Karena orang Kupang ini nakal kakak Novelin. Orang melayani menyanyi lagu rohani itu kadang-kadang bukan untuk Tuhan, tapi untuk panggil pelayan. Jadi kalau jam 7 kopi masih layani itu nyanyi mereka.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Jam 12 orang keluarga itu sudah capek, tidur dia. Nah, untuk membangunkan orang bikin kopi lagi, dia nyanyi lagi. Melayani, melayani lebih cepat. Bukan lebih sungguh, lebih cepat. Saya dulu ikut itu, masalah saya pernah nyanyi itu waktu saya belum bertobat, saya ikut menyanyi masalah. Kopi lambat keluar, makin keras. Melayani, melayani lebih cepat. Saya melihat ke sana. Belum keluar, melayani, melayani lebih cepat. Itu orang di situ sudah tahu. Kopi keluar, roti keluar, kasihan, sudah berduka lagi, kehilangan uang lagi. Sudah begitu pikir, sudah mete malam pertama, keluar biaya, mete malam kedua biaya, malam ketiga lebih parah. Kami akan mengubah tenda duka menjadi tenda sukacita. Lu enak, lu yang datang makan itu daging babi, lu bilang tenda duka berubah tenda sukacita. Yang mati masih tetap tendanya duka cita. Kan kasih makan begitu banyak orang. Sebegitulah habis makan bilang, daging sudah enak. Kupang ini parah betul-betul. Semakan gratis dia bilang, masa apa kau model lagi ini? Woi, datang ke rumah duka hibur orang berduka. Apa urusannya lu orang berduka dan makan sudah enak? Yang lebih parah bilang, habis makan perusak. Kurang as. Saya kalau jadi orang yang mati, saya bangkit hari itu, saya bilang, kamu saya mencari kamu, jangan berhutang. Tapi kembali pada firman Allah, tetap bertekun dan setia. Saya begini, kapanpun hidup kita bisa dikecewakan, tapi Tuhan tidak boleh kita tinggalkan sekalipun. Satu jangka pun, satu detik, Dia harus jadi segala-galanya dalam hidup ini. Ada amin. Kalau saudara baca ayat yang ke-9, ini perempuan tidak tahu diri. Maka berkata istri kepadanya, masih bertekunkah engkau? Kata bertekun, masih bertekunkah engkau dalam kesalahan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Zaman itu kalau kutuk Tuhan itu mati langsung. Jadi dengan mengutuki Allah, Ayub sedang bilang mati sudah saya. Lalu tapi dia bertanya, masih bertekunkah? Saya tanya saudara, saya ingatkan saudara, COVID ini memang susah. Ya, cari makan makin sulit. Tapi saya berharap Anda masih bertekun. Ada amin? Anda masih setia. Amin. Amin. Bantuan seroja belum datang, setia. Amin. Kau usah terganggu dengan bantuan seroja. Papa, saya sebenarnya masih mau setia, tapi saya mau buktikan bahwa dana seroja masih ada. Tidak ada hubungan dengan dana seroja. Sebab aduh, dana seroja bisa disalahgunakan. Tapi kembali pada firman Allah, masih bertekunkah engkau? Masih gini, ayo, ini kesempatan engkau marah Tuhan, ini kesempatan engkau kecewa sama Tuhan. Istrinya bilang begitu, tapi bagi Ayub tidak, dia masih setia dengan Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, saya tahu hari-hari ini orang penghasilan turun, tapi tetaplah bertekun dengan Tuhan, tetap setia dengan Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang saya maksud? Situasi boleh berubah, tapi hatimu tetap yang terakhir, tetap optimis dan penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Tetap apa? Optimis dan penuh dengan pengharapan. Hidup ini tanpa pengharapan maka cepat mati. Katanya, saya lupa kemarin dosen saya tulis, orang tidak makan 40 hari tidak mati, orang tidak minum 4 hari tidak mati. Beda. Orang tidak makan dan minum bisa 2 hari 3 hari bisa. Tapi katanya orang yang kehilangan pengharapan hanya butuh 1 jam dia mati. Makanya lihat orang yang bunuh diri itu, dia tidak perlu waktu lama kan. Ketika dia frustrasi, langsung dia lihat tali berubah jadi pengharapan dia. Seandainya aku lilitkan leherku, aku gantungkan leherku, aku habis dan semua beres. Tidak beres. Tadi saya bilang, lu mati bayar, peti orang bayar, peti mahal, kasih makan orang mahal, jadi belum habis. Katanya orang yang punya hilang harapan itu 1 jam saja, itu bahaya. Kalau begitu kita kembali,
Bagi Ayub itu saat kehilangan harapan, saat pesimis. Siapa tidak pesimis? Biasa naik unta, zaman itu unta itu mahal. Kalau sekarang orang naik Alphard mungkin. Zaman dulu unta itu bagus. Saya masih ingat Bapak zaman saya masih belum lahir, masih jadi beras. Menurut saya Bapak dulu sepeda ontel, kita bilang dulu sepeda agama. Tidak tahu sepeda agama? Tidak tahu sepeda agama. Sepeda yang maaf kata besinya besar-besar. Kalau saudara angkat saja beratnya minta apa? Panjang. Ada dua tempat duduk, satu di muka, satu di belakang. Ada palangnya. Kalau saudara mau itu saudara klik saja, searching saja sepeda ontel. Dulu zaman itu sepeda ontel Anda kaya luar biasa. Sekarang lu sepeda ontel. Orang bilang manusia amfibi dari mana? Jadi maksudnya gini, kalau saudara lihat tiba-tiba harta habis, ini biar mau pendeta. Kalau sudah harta habis semua, biasanya kan kita kalau susah kan datanglah hamba Tuhan. Sabar ya, tenang, pasti Tuhan tolong. Pasti dalam hati lu ngomong betanya yang ada bilang. Tetapi bagi Ayub, dia masih punya rasa optimis yang tinggi dan penuh harapan. Mari kita baca ayatnya sebagai ayat penutup. Ayat pasal 42, saudara lihat ini. Optimis. Sekalipun tadi ya, anaknya mati, hartanya habis, tapi dia bilang, aku tahu. Dia tahu apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Halo, kelihatannya Ayub sudah gagal. Setan pikir dia sudah menang atas Ayub, dan setan pikir Ayub pasti kehilangan cintanya kepada Tuhan. Yang kedua, dia pikir Ayub akan pesimis dan tidak lagi optimis. Tapi pasal 42 adalah pasal terakhir dari cerita mengenai Ayub. Ayub tidak pernah pesimis. Justru pada pasal terakhir, saudara-saudara, pasal terakhir dia berkata, aku tahu Allahku hidup dan tidak ada satu rencana pun yang gagal. Ada amin. Kalaupun hari ini kelihatan gagal, mari kita berkata seperti Ayub, hari ini boleh gagal, tapi aku tahu aku boleh gagal, Allahku tak pernah gagal. Hari ini aku gagal menikah, tapi Allahku tak pernah gagal. Ada amin. Hari ini aku gagal ditolak, padahal baru omong Pak Pendeta, I love you. Tolak mantap-mantap, bukan tolak masak-masak, tolak mantap-mantap. Orang gue bilang tolak mantap-mantap. Tapi Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal. Orang bisa gagalkan saudara. Ada orang cerita saya, Bapak, sebenarnya sekarang saya sudah kepala seksi, kepala dinas, kepala bagian, asal jangan otak kepala miring saja. Mereka pikir mereka sudah jadi pada posisi, tapi mereka bilang gara-gara si A, Bapak B, Bapak C, saya batal Bapak. Manusia boleh bisa membatalkan, tapi Allah tidak pernah gagal. Yusuf oleh saudara-saudaranya mau digagalkan, tapi Yusuf tetap di tangan Allah, tidak bisa gagal. Orang bisa menggagalkanmu, manusia bisa menggagalkanmu, manusia boleh merencanakan kejahatan untuk menggagalkanmu, tapi selama hati dan sikapmu sama, Allah tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Allah tidak pernah gagal, dan Allah tidak akan pernah gagal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangun.